Sahabat sekolah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu saja. Namun terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran atau sedang daring mencari tips trik pembahasan soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel sekolah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu mendapatkan pemberitahuan apabila sekolah mengupdate atau mengupload video terbaru. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 2 tentang peristiwa kemerdekaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran pertama atau ke-1. Oke, check it out. Sahabat sekolah, bangsa Indonesia ini pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Sahabat sekolah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu saja. Namun terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Sahabat sekolah, tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya NKRI. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara sampai hari ini loh. Sahabat sekolah, proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sahabat sekolah, berikutnya kita akan mempelajari atau membahas tentang peristiwa dalam menuju kemerdekaan atau proklamasi. Seperti apa sih? Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, sahabat sekolah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom namanya ya, ingat, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Luar biasa. Peristiwa ini mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus oleh Jepang. Jadi diundur, dijanjikan. Sahabat sekolah, tetapi pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 45, Jepang ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada saat kosong ini, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Check it out.
Sahabat sekolah, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggalnya 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia ini menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang, atau tepatnya kalau sekarang pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat, telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka ini hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berbahagia sekali ya pada saat itu. Nah, sahabat sekolah, acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, ada pengibaran bendera merah putih, dan juga acara yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, sahabat sekolah, berikutnya upacara proklamasi kemerdekaan ini berlangsung tanpa protokoler. Latif Hadiningrat memberi aba-aba, jadi tanpa protokol, tanpa membawa acara begitu ya. Nah, ini Latif Hadiningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Nah, suasana menjadi hening ini. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohamad Hatta dipersilahkan maju. Nah, maju beliau ini berdua dipersilahkan maju untuk mendekati mikrofon. Langkah dari tempatnya, semula Insinyur Soekarno ini mendekati mikrofon dengan suara yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Mohamad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik ya. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Nah, berikut ini teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini naskah teks proklamasi. Bunyinya, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu memakai ejaan atau IYD pada waktu itu ya. Ejaan yang lama. Begitupun dengan tahun dan tanggalnya. Nah, itu teks otentik, orisinil, seperti itu. Silahkan kalian pause untuk ditirukan atau dihafalkan. Oke? Nah, itu ya. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan bahas bagaimana sih pengibaran bendera merah putih pada waktu itu. Nah, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sang saka merah putih ini dijahit oleh siapa? Ada yang tahu? Yang menjahit bendera? Ya, Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sandanko Latif Hadiningrat. Kemudian sang merah putih ini mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Sesuai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, sahabat sekolah, itu tadi peristiwa kemerdekaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang suhu udara. Ya, ini masih satu pembahasan materi dengan subtema yang lalu. Sahabat sekolah, suhu dan udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Nah, sinar matahari ini sangat mempengaruhi. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari ini rendah, suhu pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi yang telah kita pelajari dari sinar matahari. Sahabat sekolah, kalor mengubah suhu benda. Nah, jadi kalor ini didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Nah, secara umum,
Mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandungnya oleh benda juga besar. Dan sebaliknya, sahabat sekolah, jika suhu benda ini rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Jadi kalor yang dimiliki oleh suatu benda ini bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menjadi suhu yang rendah. Nah, ini contohnya. Di contoh ini bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Di gambar tersebut jadi air panas dicampur dengan air dingin menjadi air hangat. Gitu ya. Karena air panas memiliki suhu yang tinggi dan air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila keduanya ini dicampur-campuran akan menghasilkan suhu yang baru. Nah, suhu rendah akan meningkat. Meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi menjadi air hangat. Gitu. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Ada 2 tugas seperti biasa. Tugas yang pertama, jawablah soal di samping ini dengan benar. Kamu jawab, kamu selesaikan, tulis, selesaikan, kirim ke gurumu, atau yang tidak diberi tugas oleh guru bisa dijawab di kolom komentar. Tugas yang kedua yaitu seperti berikut ini. Nah, jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal seperti biasa. Kamu pause, tulis soalnya, atau langsung kamu jawab di kolom komentar. Kak Dimas tunggu jawabannya. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran yang pertama di subtema 2 ini. Jangan lupa bersambung ke video berikutnya, yaitu di video yang kedua, tetap di channel sekolah. Nah, di channel sekolah ini kalian bisa sharing channel ini, share ke teman-temanmu, beritahu mereka agar mereka juga ikut menonton video-video ini. Oke, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat bagi kamu dalam belajar dan kamu dalam meraih mimpi dan cita-cita besarmu. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.